Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn la in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatan nabi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah takdirkan kita untuk dapat menunaikan kewajiban syariat, yakni menegakkan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah bagian dari umatnya yang pada yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, dalam 2 hari ke depan kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita ini sebagai penghargaan atas perjuangan para pahlawan, orang-orang yang hanya berharap pahala saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang dengan ikhlas dengan motif jihad fi sabilillah, melawan kemunkaran, kezaliman, kebatilan dari kaum kolonial. Dan kemudian Allah menganugerahkan kemerdekaan bangsa ini di waktu yang sangat istimewa, sebagaimana kita ketahui, yakni di hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 Miladiyah. Di hari paling mulia dalam Islam, di bulan paling mulia dalam Islam, teks proklamasinya dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo di waktu dini hari bulan Ramadan, hari Jumat, yang pada awalnya teks proklamasi yang akan dibacakan adalah Piagam Jakarta yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menjadi satu kalimat pendek, dirumuskan oleh 3 tokoh bangsa ini di waktu sahur, waktu yang sangat berkah. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahur kalian, karena di waktu sahur itu ada keberkahan-keberkahan. Tulisan tangan itu lalu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya jam 10 pagi, setelah dirumuskan di rumah Laksamana Maida, seorang perwira militer Jepang yang bersipati terhadap kemerdekaan bangsa, dibacakan di teras seorang pengusaha muslim bernama Syekh Faraj Martak, kakek dari Al-Ustadz Yusuf Martak, yang kontribusi terhadap perjuangan kemerdekaannya juga sangat besar. Karena pribumi keturunan Arab itu telah menyatakan diri bahwa mereka adalah pribumi, sudah terputus dari garis nenek moyangnya. Kenapa? Karena kami makan dari tumbuhan yang tumbuh di tanah negeri ini. Kami minum dari air yang memancar dari tanah bumi Nusantara ini. Maka kami adalah bangsa Indonesia. Itu yang disebutkan oleh Pak Abdurrahman Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, lalu membentuk Partai Arab Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa.
Setelah kemerdekaan diraih, partai tersebut dibubarkan karena kemerdekaannya sudah didapatkan. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di teras itulah Pegangsaan Timur nomor 56 dibacakan, disaksikan, dijalankan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Sementara orang-orang berpuasa doanya makbul, tidak terhijab. Doanya istimewa di sisi Allah. Dilakukan oleh orang-orang yang sedang terzalimi. Doanya makbul, tidak terhijab. Bendera sang saka merah putihnya dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri ketiga dari Bung Karno, yang saat menjahit digambarkan menggunakan kerudung, menggunakan jilbabnya. Dikerek bendera itu tanggal 17 Agustus jam 10 pagi oleh seorang perempuan muslimah bernama SK Trimurti dengan berjilbab rapih. Meskipun sempat terpleset masuk ke gerwaninya PKI, tapi kemudian keluar dan bertaubat. Istri dari Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi. Jadi kalau sebelumnya kita mendapati satu peristiwa yang memilukan, bahwa Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melarang para paskibrawati mengibarkan bendera dalam upacara kemerdekaan mengenakan jilbab, itu jelas-jelas bertentangan dengan fakta sejarah dan jelas-jelas ahistoris, di mana yang menjahit benderanya seorang ibu muslimah berkerudung, yang mengerek benderanya di hari itu seorang ibu muslimah, seorang gadis muslimah yang juga berkerudung. Inilah fakta-fakta yang kemudian dikutip oleh Dr. Adian Husaini, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dalam buku terbarunya tentang Muhammad Nasir, bahwa Pak Nasir pernah mengatakan kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaannya umat Islam. Untuk itulah kenapa wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur nikmat atas anugerah kemerdekaan kepada bangsa ini, khususnya kaum muslimin. Allah telah memberikan rumus yang baku dalam Al-Quran terkait dengan tasyakur ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau nikmat sudah diberikan, disyukuri maka akan ditambah. Dikufuri, nikmat berkurang atau bahkan hilang. Pertanyaannya adalah, apakah setelah 80 tahun kita merdeka, nikmat anugerah terbesar kepada bangsa ini tahun 45, kita telah bersyukur nikmatkah sehingga kita merasakan ada nikmat yang terus bertambah bagi bangsa ini, entah dari aspek politiknya, ekonomi, budaya, teknologi, pendidikan, medisnya, militernya, generasinya, yang kemudian kita bisa berbangga dan bersiap untuk menyambut Indonesia emas 2045, bukan Indonesia cemas. Atau kita merasakan hal yang berbeda dan sebaliknya, dari tahun ke tahun setelah kita mengalami dan menjalani kemerdekaan ini. Maka pertanyaan lanjutannya adalah, apakah benar kita sudah bersyukur nikmat atas nikmat kemerdekaan ini? Jika memang kita pernah bersyukur nikmat atau telah melaksanakannya, barangkali cara kita bersyukur nikmatnya itu keliru. Karena bisa jadi dalam benak sebagian besar bangsa ini, yang disebut dengan mensyukuri adalah menikmati sepuas-puasnya, berpesta sepuas-puasnya. Apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang dalam perjuangan berdarah-darah, berkorban segala hal, kita tinggal menikmatinya saja. Padahal tidak demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan bersyukur nikmat paling tinggi, paling ideal adalah dengan menjalankan, menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah sebagai zat pemberi nikmat. Apa yang dianugerahkan, dihadiahkan kepada kita, tentu orang yang menghadiahkan barang-barang tersebut kepada kita menginginkan kita merawat sebaik-baiknya barang tersebut, menggunakan dengan cara yang benar barang tersebut. Allah telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita ini, sebuah nikmat yang agung. Tentu ada harapan Allah, ada kehendak Allah
Untuk apa anugerah itu diberikan kepada bangsa ini? Tentu saja harapannya adalah agar syariatnya dijalankan oleh manusia-manusia bangsa Indonesia di Nusantara ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut seorang sejarawan bernama Luqman Hakim, dalam buku yang diberikan judul yang sama, yaitu Utang Republik pada Islam, bahwa tanpa adanya Islam di Nusantara ini tidak akan pernah ada satu bangsa, satu negara bernama Republik Indonesia. Karena memang faktanya demikian. Dapat dibayangkan apabila pulau-pulau di negeri ini yang jumlahnya lebih kurang 17.000 dipisahkan oleh selat, oleh samudra, oleh lautan saat itu tahun 45 dan perjuangan kemerdekaan ratusan tahun sebelumnya, itu dihuni oleh mayoritas umat-umat yang berbeda agama, maka bisa dipastikan tidak akan pernah terwujud sebuah bangsa bernama Republik Indonesia. Justru karena kesultanan-kesultanan Islam merata dari Aceh hingga Papua hingga Irian Jaya, dan umat Islam yang mayoritas di negeri ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Kahin, seorang Indonesianis, dalam bukunya Revolution and Nationalism in Indonesia. Ada 3 faktor yang membuat Indonesia ini merdeka. Pertama adalah Islam dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Yang kedua, Islam tidak hanya mengajarkan bersaf-saf dalam sholat, tetapi juga mengajarkan untuk melawan penjajahan. Ketiga, umat Islam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan menjadi pendorong semangat perjuangan kemerdekaan. Apa yang membuat negeri ini yang luas sekali kemudian mewujud menjadi sebuah negara yang bersatu di keluasannya itu, tanpa ada alat komunikasi yang canggih pada saat itu, tetapi kemudian semuanya bersepakat untuk menjadi sebuah negara kesatuan dalam Republik Indonesia, kecuali karena kesamaan akidah Islamiyah. Mereka melihat di Sumatera, saudara kita juga kaum muslimin, akidahnya sama. Yang di Sumatera melihat di Kalimantan, Kalimantan melihat di Sulawesi, Maluku, termasuk di tanah Papua yang pada saat itu justru mayoritas masyarakatnya beragama Muslim, beragama Islam. Di samping mayoritas yang masih animis dan dinamis. Kesamaan akidah inilah faktor utama dari terwujudnya sebuah negeri bernama Republik Indonesia, ditopang oleh semangat ukhuwah Islamiyah. Tanpa itu tidak akan pernah terwujud sebuah bangsa bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kita bersyukur nikmat atas kemerdekaan ini adalah dengan mengetahui budi dan mengetahui terima kasih kita. Kita tahu berterima kasih kepada pihak-pihak luar yang membantu perjuangan bangsa ini meraih kemerdekaannya. Buya Natsir, tokoh kita pahlawan nasional, mengatakan bahwa juga penting diingat bangsa yang pertama kali mendukung moral dan material kemerdekaan bangsa Indonesia setelah dijanjikan oleh Jepang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan RI adalah bangsa Palestina. 7 September 1944 di parlemen Jepang, Perdana Menteri Jepang menyampaikan janji daripada Kaisar Jepang bahwa Indonesia akan mendapatkan kemerdekaannya. Berita itu tersebar luas 7 September 1944. Pertama kali meresponnya adalah seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Hussein Al-Husaini. Beliau saat itu dideportasi ke Jerman, tetapi melalui radio
milik Jerman, milik di Berlin yang berbahasa Arab. 2 bulan terus-menerus yang menyampaikan informasi terkait dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu diakui, diikuti oleh seluruh bangsa Palestina pada saat itu. Termasuk menghantarkan harta mereka ke Nusantara untuk membantu perjuangan para mujahidin kaum muslimin di Indonesia melawan penjajahan. Termasuk ada 8 orang pemuda Palestina yang ikut hadir di Nusantara melawan penjajahan. 3 di antaranya nama mereka teridentifikasi, sisanya tidak teridentifikasi. Dan inilah secara de facto negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa kita setahun sebelum proklamasi kemerdekaannya diucapkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Saat ini kondisi Palestina sedang mendapatkan musibah. Mereka mendapatkan kemunkaran, kezaliman, kebatilan dari Zionis Israel. Kemungkaran ini Rasulullah telah memberikan cara bagaimana kita menghadapinya, yaitu dengan kekuatan, dengan lisan, dan dengan doa. Bukan dengan celaan, bukan dengan merendahkan, bukan dengan menghina dan menyalahkan rakyat Palestina, pemerintah Palestina, pejuang Gaza, dan seterusnya dan seterusnya. Apalah level kita, derajat kita, martabat kita dibanding mereka yang pilihannya hanya 2, bukan hidup dan mati saat ini di Gaza, tapi pilihannya adalah mati dengan kelaparan ekstrim atau mati karena hantaman rudal dari Zionis. Sementara kita duduk bermajlis di mana-mana, mengkaji ilmu agama di ruang-ruang ber-AC tanpa dentuman bom, dentuman rudal, tanpa desingan peluru. Lalu dengan mudah kita bisa menyalahkan, merendahkan, menistakan rakyat Gaza, pejuang-pejuang Gaza. Apa nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita bangkrut karena telah mencela orang-orang yang sedang berjuang di bumi Allah, berjuang di medan jihad fi sabilillah. Ketika mereka menuntut di hadapan Allah kelak, merekalah yang justru mencela kami daripada membela kami. Jangan sampai suara kita sama seperti suara bangsa-bangsa dan negara-negara yang memusuhi Gaza dan Palestina. Itulah yang dipesankan oleh Buya Natsir, agar bentuk tasyakur kita salah satunya adalah dengan berbudi kepada pihak-pihak yang punya kontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa kita dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.